Pernahkah kamu merasa, semakin keras kamu mengejar sesuatu, semakin jauh pula ia dari jangkauan? Dalam dunia yang penuh tuntutan untuk mengejar karir, impian, dan bahkan cinta, seringkali hal-hal yang paling berharga justru datang ketika kita berhenti berlomba. Ada pertanyaan mendalam yang jarang kita cermati. Jika cinta sejati memang tidak perlu dikejar, mengapa mereka yang terus mengejar seringkali justru ditinggalkan? Ini bukan soal menyembunyikan perasaan atau bermain taktik murahan. Ini tentang keberimbangan jiwa, kesadaran emosional, dan penguasaan diri. Kita hidup di masa di mana pria seringkali dituntut untuk mengambil langkah pertama, menyatakan cinta lebih dulu. Namun siapa sangka, daya tarik paling kuat tidak selalu berasal dari tindakan besar, melainkan dari ketenangan yang bergetar. Kadang, ketidakhadiran terasa lebih mengguncang dibandingkan pesan-pesan yang tidak pernah direspons. Bayangkan seseorang yang tidak goyah oleh penolakan, tidak terguncang oleh keraguan, bukan karena tak peduli, tetapi karena paham bahwa cinta sejati tak bisa dipaksakan. Cinta semacam itu hadir tanpa perlu dikejar. Ia muncul secara alami, tanpa drama. Dalam video ini, kita akan menyelami bagaimana pria dapat memikat dan bahkan menguasai hati wanita tanpa mengejar. Bukan melalui manipulasi, tetapi lewat pengendalian diri. Bukan dengan menunjukkan betapa kita membutuhkan, tetapi dengan memperlihatkan bahwa kita sudah utuh. Dari filsafat stokisme hingga psikologi perilaku, setiap dilema batin yang kita alami akan dibahas perlahan tanpa keributan dan tanpa tergesa-gesa. Karena seringkali kesunyian berbicara lebih dalam. Pastikan untuk menonton hingga akhir agar makna sesungguhnya dapat terkuak sepenuhnya. Jangan lupa juga untuk berlangganan supaya kita dapat terus berbagi perspektif baru, pemikiran yang lebih dewasa, lebih jernih, dan mungkin lebih membebaskan. Selamat datang di Ruang Berpikir, tempat di mana nilai seorang pria tidak lagi ditentukan oleh siapa yang dia kejar, tetapi oleh keberanian untuk melepaskan. Intinya adalah, hadir lebih penting daripada mengejar. Diam bukan berarti tidak bergerak. Kadang kala seseorang melangkah lebih jauh justru ketika ia berhenti berlari. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Seseorang yang tak sibuk memanggil atau mengejar, namun entah mengapa ia begitu sulit lepas dari pikiranmu. Itulah kekuatan kehadiran yang bermakna. Bukan sekadar ada secara fisik, tetapi benar-benar terasa. Bukan hanya dekat secara jarak, tetapi hadir dalam hati. Tanpa perlu banyak bicara, ia didengarkan bahkan dalam diam. Seringkali, saat kita terlalu ingin membuktikan sesuatu, kita malah kehilangan arah. Sibuk tampil, tapi kosong. Sibuk berusaha, tapi kehilangan keutuhan. Semakin keras kita mengejar sesuatu yang mungkin bukan milik kita, semakin jauh pula kita dari diri sendiri. Dalam konteks hubungan, pesan ini sangat halus tetapi syarat akan kedalaman. Pria yang terlalu cepat atau terlalu sering menunjukkan nilainya justru berisiko kehilangan daya tariknya. Mengapa begitu? Karena otak manusia dirancang untuk menyaring kebisingan alih-alih menangkap sinyal-sinyal halus. Ironisnya, sinyal paling memikat adalah yang muncul dari ketenangan. Penelitian tentang neural sinkroni menunjukkan bahwa kehadiran yang tenang dapat menciptakan resonansi bawah sadar, suatu koneksi yang jauh lebih dalam tanpa perlu suara keras atau aksi dramatis. Bukan tentang apa yang kamu katakan, melainkan tentang apa yang kamu pancarkan melalui diri dan kehadiranmu. Tanpa sadar, saat bersamamu, dia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah rasa tenang dan nyaman yang sulit dijelaskan. Tidak ada paksaan, tidak ada usaha berlebihan, tetapi justru kekuatan itu muncul dari sebuah kebersahajaan, dari keputusan untuk tidak ikut terjebak dalam permainan yang sama. Kamu bukan seseorang yang mengejar, kamu adalah pusat gravitasi. Ketika berhenti mengejar, kamu menciptakan sebuah ruang yang membuatnya menyadari bahwa dirimu tidak bergantung kepadanya, tetapi justru kamu mampu menjadi tempat yang aman, tempat di mana dia merasa diterima tanpa syarat. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Pertanyaan sederhana muncul dari perenungan ini. Apakah kamu ingin menjadi seseorang yang terus ada dalam pikirannya tanpa tanda-tanda memudar? Atau hanya sekadar menjadi sosok yang hadir saat dia menoleh karena kebetulan? Jawabannya terletak pada keberanian untuk melepaskan kebutuhan mengejar. Sebab, justru dalam diam dan keseimbangan itu terdapat kekuatan yang tak tertandingi. Bayangkan dirimu memasuki sebuah ruangan. Tanpa perlu berkata sepatah kata pun, seluruh perhatian seketika tertuju kepadamu. Mereka berhenti berbicara dan mulai merasakan kehadiranmu.
Kamu tidak perlu berteriak atau bersikeras membuat dirimu didengar, karena keberadaanmu sudah cukup kuat, sudah cukup lantang untuk berbicara sendiri. Ada seni yang sering terlupakan dalam langkah mendekati seseorang, seni menahan diri. Kita seringkali menganggap bahwa semua hal harus diraih dengan segera. Namun dalam realitasnya, seringkali justru karena kita memilih untuk tidak terburu-buru mengambil sesuatu, keberadaan kita menjadi lebih bermakna. Bayangkan sebuah sore yang hening di kafe kecil, secangkir kopi hangat berada di tanganmu, dan dia duduk tidak jauh darimu. Kamu tidak bergerak mendekatinya. Kamu tidak memaksakan tatapan berlebih, tidak pula menciptakan interaksi langsung. Kamu hanya hadir dalam kedamaian momen itu, dan memilih untuk menahan diri. Karena kamu tahu, daya tarik sejati bukanlah tentang siapa yang paling cepat memulai langkah itu, melainkan tentang siapa yang paling mampu menunggu dengan tenang tanpa kehilangan arah. Seni menahan diri ini bukan tentang bersikap dingin, ini tentang panas yang terkendali, sebuah api dalam dirimu yang tidak menyala liar, tetapi tetap membakar secara terukur di dalam hati. Penelitian psikologis bahkan menunjukkan bahwa saat seseorang mampu menunda keinginan instannya, aktivitas dopamin di otak menjadi lebih stabil. Hal ini menunjukkan kedewasaan emosional yang matang sekaligus rasa sabar yang penuh pengendalian diri. Dan tahukah kamu? Kedewasaan ini adalah hal yang paling memikat. Sebaliknya, tanpa disadari, ketika kita terlalu ingin menarik perhatian, kita seringkali bertindak terlalu cepat, mengirim pesan tanpa jeda, menyusun janji bertemu dengan tergesa-gesa, atau menyampaikan segala cerita kita sekaligus. Tapi perasaan yang tumbuh terlalu cepat justru seringkali redup dengan cepat pula. Mengapa demikian? Karena otak kita belum sempat menciptakan makna di dalam prosesnya. Belum sempat merasa rindu ataupun kehilangan sesuatu yang benar-benar melekat. Mungkin jawaban atas misteri daya tarik adalah sesederhana memilih untuk merasa cukup dengan menunggu dan membangun makna secara perlahan, bukan mempercepat jalannya cerita. Seringkali, sesuatu yang cepat datang juga cepat menghilang. Mengapa itu terjadi? Karena pikiran kita belum sempat menanam makna, belum sempat merasakan kerinduan, bahkan belum sempat merasa kehilangan. Sebab itulah, seorang pria yang mampu menahan diri terasa berbeda. Bukannya ia anti-romantis, tetapi karena ia tidak menyerah pada impuls dan justru menghadirkan kedewasaan yang stabil, seperti tempat yang bisa dipercaya. Bukan sekadar menjadi sosok yang dirindukan. Lalu muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya lebih kuat? Seseorang yang langsung mengambil tindakan ketika tergoda, atau dia yang mampu diam, duduk tenang, merasakan sepenuhnya, tetapi memilih untuk tidak menyentuh karena tahu waktunya belum tiba? Dalam hati kita mungkin sudah tahu jawabannya, tetapi tak semua orang berani mengakuinya. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang sanggup menjalani pilihan tersebut. Jika kamu termasuk di antara mereka yang bisa, kamu tidak hanya memikat, kamu menunjukkan kelas. Ironisnya, justru karena kamu menahan diri untuk mendekat, dia mulai mempertanyakan, kenapa aku menginginkannya meski dia sama sekali tidak berusaha membuatku ingin? Ini adalah seni menahan diri, sesuatu yang dengan sendirinya membuatmu berbeda. Ketidakikatan emosional bukan berarti ketidakpedulian. Kadang kita berpikir bahwa jika seseorang tidak menunjukkan kecemburuan, tidak terlalu perhatian, atau tidak tergesa-gesa mengungkapkan perasaannya, maka ia tidak peduli. Tapi apakah benar sesederhana itu? Mari kita renungkan perlahan. Pernahkah, saat malam sunyi, kamu duduk sendiri dan sadar bahwa perasaan terdalam seringkali tidak punya bentuk yang bisa ditunjukkan keluar? Bahwa ketenangan bukan berarti tak merasa, tetapi justru karena emosi itu begitu dalam sehingga dia menjadi pilihan. Itulah perbedaan antara ketidakikatan dan ketidakpedulian. Yang satu berasal dari kebijaksanaan, yang lain dari ketiadaan rasa. Sayangnya, dunia sering salah memahami perbedaan ini. Banyak orang mencintai dengan cara menggenggam terlalu erat, seolah cinta baru sah jika memiliki. Padahal, cinta yang tumbuh alami justru hadir tanpa tekanan, drama, atau syarat berlebih. Dalam pendekatan Stokisme, ini disebut amor fati, mencintai tanpa ingin memiliki. Bukan berarti mati rasa, melainkan hadir sepenuhnya tanpa memaksakan arah. Seperti udara, tak terlihat tapi menyentuh setiap napas. Penelitian pun menunjukkan bahwa individu dengan keterikatan non-dependen, secure non-attachment, cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil. Mereka mampu mencintai tanpa bergantung secara emosional. Ketika kamu tidak terpaku pada hasil akhir, kamu justru bisa menikmati prosesnya dengan lebih sadar dan lebih santai.
Namun tentu saja, tidak semua orang memahami hal ini. Dalam lingkungan yang mengagungkan keterikatan emosional sebagai tanda cinta sejati, seseorang yang tenang malah dicurigai, dibilang dingin atau tidak punya hati. Padahal di balik ketenangan itu mungkin ada badai besar yang sengaja tidak diungkapkan demi menjaga harmoni. Sebab kamu tahu, tidak semua rasa harus disertai reaksi atau jawaban. Kadang cukup untuk disimpan dalam diam dan dirawat tanpa henti. Kini bayangkan kamu ada di depannya. Dia menatapmu penuh kebingungan sementara kamu tetap tenang, tak bergerak ke arah hubungan yang memaksa balasan. Kamu tidak meminta kepastian eksternal untuk membuktikan perasaanmu sendiri. Inilah esensi ketidakikatan, dan justru karena itu kamu akan lebih diingat dibanding mereka yang selalu hadir tetapi terus ribut meminta balasan. Namun, pertanyaan berikutnya adalah, maukah kamu menjadi seseorang yang dicintai tanpa harus dimiliki? Mungkin ini adalah bentuk cinta sejati, eksistensi diam-diam tanpa mengklaim apa-apa. Dan akhirnya ada poin terakhir, kekuatan untuk meninggalkan jika harus. Kadang kehilangan bukan karena berpindah tempat, melainkan justru karena tinggal terlalu lama di tempat yang salah. Seringkali bukan hubungannya yang melelahkan, tetapi keputusan bertahan yang selalu tertunda, bersembunyi di balik alasan-alasan yang terbungkus justifikasi palsu. Di balik senyummu, hatimu mungkin sudah lama berhenti tinggal di sana. Dan itulah saatnya untuk memberikan ruang bagi cinta sejati, begitu sederhana namun dalam tanpa batas. Banyak pria sering menganggap meninggalkan sebagai tanda kelemahan, seolah melangkah mundur berarti menyerah. Namun, sejarah mengajarkan pelajaran yang berbeda. Justru saat kamu mampu pergi dengan kepala tegak, saat itulah kekuatanmu benar-benar terlihat. Kepergian yang tenang bukanlah bentuk melarikan diri, melainkan wujud dari kesadaran, dan kesadaran itu tidak muncul begitu saja. Secara psikologis, otak manusia cenderung menyukai hal yang dapat diprediksi. Bahkan saat kamu berada dalam hubungan yang perlahan meruntuhkan harga dirimu, otak tetap menganggap situasi ini lebih aman daripada menghadapi ketidakpastian. Namun, jika kamu terus mengikuti pola ini, hidupmu akan terjebak dalam siklus pengorbanan yang tampak romantis dari luar tetapi terasa kosong di dalam. Bayangkan dirimu berada di sebuah ruangan dengan cahaya redup dan udara hangat. Kamu menyadari bahwa tempat ini bukan lagi milikmu, bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena kamu mulai mencintai dirimu lebih. Saat kamu berdiri untuk pergi, tidak ada kemarahan atau dendam yang tersisa, hanya keheningan membebaskan. Sebuah langkah sederhana ke depan terasa seperti keluar dari kabut tebal yang telah lama menyelubungi. Penelitian menunjukkan bahwa meninggalkan hubungan beracun dapat menurunkan kadar kortisol dalam tubuh dan menyeimbangkan aktivitas korteks prefrontal, membuat pikiran lebih jernih, perasaan lebih utuh, serta napas lebih lega. Namun, bukan berarti keputusan itu mudah. Kadang rasa bersalah tetap menyelinap, tetapi tidak semua rasa bersalah muncul karena kesalahan. Kadang itu datang dari ketakutan akan perubahan yang sedang terjadi. Tapi di titik balik ini, kamu tidak sedang menjauh dari seseorang, kamu sedang kembali kepada dirimu sendiri. Jadi, apakah kamu akan terus bertahan karena takut atau pergi karena berani percaya bahwa hidup menawarkan tempat yang lebih baik untukmu? Pengendalian diri memiliki daya tarik tersendiri. Kadang yang paling mengesankan bukanlah mereka yang paling banyak bicara atau bertindak terlebih dahulu, tetapi mereka yang tetap tenang saat dunia di sekitarnya mulai bergetar. Bayangkan sebuah momen menggoda, komentar tajam, tatapan yang menusuk, atau godaan lainnya, dan semua orang menunggu reaksimu. Namun kamu memilih untuk diam. Diam bukan karena takut, tetapi karena kamu telah selesai dengan keharusan untuk membuktikan sesuatu. Disitulah daya tarik pengendalian diri, sebuah kekuatan yang sering salah dimengerti. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa reaksi spontan adalah bentuk kejujuran. Marah berarti langsung bicara, suka berarti langsung tunjukkan. Tetapi semakin kita memahami diri sendiri, kita menyadari bahwa tidak semua dorongan harus dilayani. Penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa saat seseorang mampu menunda respons emosionalnya, sistem limbik mulai mereda dan korteks prefrontal, bagian otak yang mengatur logika dan kendali, mulai mengambil alih. Hasilnya adalah keputusan yang lebih stabil, kehadiran yang lebih kuat, dan energi yang lebih terjaga. Pengendalian diri bukan berarti menjadi kaku, justru membuatmu lebih fleksibel namun tetap bebas dari pengaruh luar. Seseorang bisa marah padamu, menyalahkanmu, atau mencoba memprovokasi emosi dalam dirimu. Tetapi kamu tetap tenang,
bukan karena lemah, melainkan karena kamu tahu bahwa tidak semua hal membutuhkan jawaban. Ada pertempuran yang tidak perlu dimenangkan, cukup dengan tidak memasukinya. Sikap ini memberikan efek sosial besar. Orang mulai menghormatimu bukan karena suara lantangmu, tetapi karena konsistensi dirimu. Bukan karena kamu ikut terhanyut dalam arus, tetapi karena kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menarik napas panjang. Bayangkan dirimu duduk di hadapan seseorang yang mencoba mencari celah untuk menguji dirimu. Semakin kamu tenang, semakin ia penasaran tentang apa yang kamu sembunyikan atau apa yang membuatmu tetap kokoh. Kendali itu menenangkan sekaligus mendalam. Dan justru karena ketenangan itu pula, kamu menjadi pusat perhatian, bahkan tanpa harus meminta. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa besar kemampuanmu untuk mengabaikan godaan demi menjadi pria yang tidak mudah digerakkan? Di sanalah terletak keanggunanmu. Di tengah kekacauan, kamu tetap utuh. Dan itu adalah kekuatan yang memikat. Poin keenam, keyakinan tanpa penjelasan. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kehadirannya begitu terasa, hingga saat dia memasuki ruangan, suasananya langsung berubah? Bukan karena suaranya yang lantang atau pakaiannya mencolok, melainkan ada sesuatu pada caranya berdiri. Bahkan sikap diamnya membuatmu sejenak terhenti, seperti ada pesan tak terucap yang ia bawa. Dan meskipun tak disampaikan secara langsung, kamu tahu itu ada. Keyakinan semacam ini tidak butuh kata-kata. Sebaliknya, keraguan sering membuat seseorang merasa perlu bicara lebih banyak, mencoba menjelaskan atau membenarkan pilihannya agar terlihat tidak salah. Namun, ketika kamu sungguh-sungguh yakin pada jalan hidupmu, pada nilai dan prinsip yang kamu pegang, kata-kata berlebihan tidak lagi diperlukan. Justru dengan ketenangan itu, keyakinanmu tampak lebih kuat. Dalam filsafat Stoik, keadaan ini disebut sebagai lepsis, pemahaman yang begitu mendalam sehingga tak perlu diumbar. Orang yang telah mengenal dirinya sendiri tidak lagi memerlukan pengakuan dari semua orang. Mereka sudah selesai dengan panggung kehidupan yang ramai oleh tepuk tangan. Apa yang mereka cari adalah keutuhan, bukan sorakan. Secara ilmiah, ini pun memiliki dasar. Ketika seseorang memiliki keyakinan yang mantap tanpa terombang-ambing, aktivitas korteks prefrontal menjadi dominan sementara amigdala, pusat alarm emosional, tetap tenang. Inilah mengapa orang yang benar-benar yakin bisa tetap diam dan berdiri teguh meskipun mungkin sedang disalahpahami atau bahkan dituduh tanpa alasan. Namun, tentu tidak semua orang akan memahami sikap ini. Mungkin kamu akan disebut sombong, dingin, atau bahkan tidak peduli. Tapi ingatlah, tugasmu bukanlah menjelaskan dirimu kepada semua orang. Yang terpenting adalah kamu selalu ingat siapa dirimu di dalam. Bayangkan kamu sedang duduk di hadapan seseorang yang menatapmu seolah menunggu klarifikasi. Namun, alih-alih tergesa memberi jawaban, kamu hanya membalas tatapan itu dengan tenang. Karena kamu tahu, jika seseorang benar-benar ingin mengenalmu, mereka tidak membutuhkan penjelasan panjang lebar. Pertanyaannya adalah, apakah kamu cukup percaya pada langkahmu meskipun orang lain tidak memahami arahmu? Jika iya, maka kamu tidak sedang mencoba membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kamu sedang menunjukkan kelasmu. Dari situ, daya tarikmu tumbuh alami, tanpa paksaan. Selanjutnya, buat kehadiranmu menjadi bermakna dengan memberi ruang untuk ketidakhadiran. Lucunya, kita seringkali baru benar-benar memahami arti sebuah kehadiran saat ia hilang untuk sementara waktu. Ini bukan hanya berlaku bagi seseorang yang pergi selamanya, tetapi juga untuk mereka yang tahu kapan harus melangkah mundur sejenak. Pikirkan hal ini, ketika kamu selalu hadir, selalu muncul, selalu membalas pesan dengan cepat, selalu menunggu, kapan waktu untuk rasa itu berkembang? Seringkali kita meyakini bahwa kehadiran terus-menerus adalah bentuk cinta. Namun sebenarnya, terlalu sering hadir bisa menjadi kebisingan. Bukan karena kamu tidak berarti, tetapi karena otak mulai terbiasa dan hati perlahan kebal. Seperti suara kipas angin yang hanya terasa keberadaannya ketika ia berhenti berbunyi. Dalam psikologi, ini disebut efek Zeigarnik. Otak cenderung menyimpan hal-hal yang belum selesai atau belum sepenuhnya jelas lebih lama. Artinya, saat kamu memberi jarak untuk sementara waktu, ada bagian dari dirinya yang mulai bertanya-tanya, mencari jawaban atas kekosongan itu, dan mengisinya dengan makna. Disitulah ruangmu mulai hidup dalam pikirannya, bukan melalui paksaan ataupun janji-janji kosong. Bukan pula untuk mengalah atau menyerah,
Tapi karena kamu paham bahwa terlalu dekat setiap saat justru bisa memudarkan makna yang ada. Sama seperti kita baru menghargai keheningan setelah lama mendengar kebisingan. Bayangkan situasi ini, kamu biasa bercakap dengannya setiap hari. Kemudian suatu malam kamu tidak muncul, tidak mengirim pesan atau sekadar online. Bukan karena marah atau kecewa, melainkan karena kamu sedang memberi ruang. Keesokan paginya dia membuka ponselnya dan terdiam sejenak. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Disitulah daya tarikmu hidup, dengan cara yang sederhana namun berarti. Coba bayangkan, kamu terbiasa berbicara dengannya setiap hari. Namun, tiba-tiba semalam kamu tidak muncul, tidak mengirim pesan, tidak online. Bukan karena marah, tetapi karena memutuskan untuk memberi ruang. Saat keesokan harinya dia membuka ponsel, ada sebuah keheningan yang terasa ganjil. Inilah kehadiran melalui ketidakhadiran. Kamu, seseorang yang tak lagi sibuk mengejar perhatian, melainkan membiarkan dirinya kini dikejar. Pertanyaannya sederhana, beranikah kamu mundur sejenak untuk memberi tempat pada rasa itu agar tumbuh kembali? Atau kamu akan terus ada, meski perlahan tidak lagi dirasakan? Dalam hidup, tujuan jauh lebih penting daripada obsesi. Seringkali kita mengejar sesuatu yang bukan kebutuhan sejati, melainkan hanya hasrat untuk merasa dibutuhkan atau diakui. Kita menyebutnya cinta, tapi apakah benar demikian? Bayangkan sebuah ruangan gelap tempat kamu duduk sendiri. Tidak ada dia, tidak ada obrolan, bahkan tidak ada notifikasi. Ketika semua itu lenyap, apa yang masih tinggal dari dirimu? Banyak orang kehilangan arah, bukan karena mereka tidak tahu tujuan, tetapi karena terlalu sibuk mengejar hal yang tidak sesuai dengan nilai paling mendalam dalam hidupnya. Bahkan hubungan pun bisa menjadi candu. Bukan karena kedalamannya, melainkan karena kekosongan yang sudah besar di dalam kita. Seolah cinta bisa mengisi lubang-lubang dalam jiwa yang belum selesai kita bangun sendiri. Tapi cinta sejati tidak mengajarkan itu. Ia mengarahkan kita kembali ke hati, kembali ke pusat diri. Yang utama bukanlah siapa yang menemani kita melangkah, melainkan apa tujuan kita dalam hidup. Dalam penelitian Martin Seligman tentang model PERMA, ia menunjukkan bahwa makna hidup memiliki pengaruh lebih besar terhadap kesejahteraan dibandingkan hanya sekadar emosi positif. Menariknya, seseorang yang memiliki tujuan hidup yang jelas biasanya lebih stabil dalam menjalin hubungan. Ia lebih berdiri teguh, tidak terlalu bergantung, dan jauh dari reaksi impulsif. Mengapa demikian? Itu karena dia sudah penuh tanpa harus menggantungkan seluruh dirinya kepada orang lain. Dia sudah utuh sebelum cinta datang menghampirinya. Jadi jika kamu merasa kehilangan seseorang, tanyakan perlahan kepada dirimu, apakah benar kamu kehilangan dia? Atau sebenarnya kamu kehilangan arah karena terlalu lama menjadikan dia pusat dari semesta kecilmu? Saat kamu mulai bangkit untuk membangun misi hidupmu sendiri, energi yang kamu pancarkan tak lagi meminta, tapi justru menarik. Bisa jadi saat itu dia memperhatikanmu lagi, bukan karena usaha kerasmu dalam mengejarnya, tetapi karena sekarang kamu telah menjadi seseorang yang pantas diperhatikan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa kamu masih ingin terus mengejar dia? Atau kamu ingin mulai mengejar versi terbaik dari dirimu sendiri? Ada nilai sejati dalam diam dan batas yang tidak perlu dijelaskan lewat kata-kata. Kadang saat kita berhenti membalas pesan atau berhenti menjelaskan segalanya, justru pada saat itulah orang lain mulai mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan tentang bermain-main dengan perasaan atau manipulasi, tetapi tentang memiliki integritas. Ketika terlalu ingin diterima, kita sering kehilangan batas, mudah mengatakan iya dan sulit berkata tidak. Kita berpikir bahwa dengan menjelaskan lebih banyak orang akan lebih memahami. Padahal seringkali semakin kita berbicara panjang lebar, semakin ekspektasi mereka tumbuh dan justru menciptakan tantangan baru. Ada kekuatan dalam keheningan yang tegas. Ketika kita berhenti bereaksi sesuai kebiasaan mereka, sesuatu terjadi, otak mereka mulai menganalisis ulang. Kadang diam bisa berbicara jauh lebih lantang dibandingkan kata-kata. Siapa dirimu sejatinya? Tindakanmu seperti merangkai kerangka baru yang menciptakan cerita berbeda. Dari sana, kamu menjadi seseorang yang tak hanya dihormati, tetapi juga dipandang ulang. Penelitian mengungkapkan bahwa ketegasan dalam bahasa tubuh, seperti tatapan yang kokoh, postur yang tegap, dan ekspresi nonverbal yang konsisten, memancarkan aura dominansi sosial yang sulit terbantahkan. Orang-orang percaya kamu memiliki prinsip,
bahkan tanpa kamu perlu mengungkapkannya. Kini bayangkan dirimu berdiri di hadapan seseorang yang mencoba melanggar batasanmu. Kamu tidak perlu berteriak atau mengeluarkan banyak kata. Kamu hanya berdiri diam, tetapi tidak menghunjam tunduk. Matamu tajam namun tenang, tubuhmu kokoh tanpa bergerak. Ia, pada akhirnya, menyadari batasan yang kamu tetapkan begitu tegas, bahwa tindakanmu jauh lebih berbicara dibandingkan dengan kalimat negosiasi apapun. Pertanyaannya adalah, apakah kamu ingin dianggap serius dan dihargai, atau terus-menerus menjelaskan diri hingga perlahan kehilangan nilai di mata mereka? Kadang-kadang, kekuatan tersembunyi justru terletak pada hal-hal yang tidak pernah kamu ucapkan. Ketenangan, yang datang dari prinsip kuat, bisa membuat seseorang terguncang. Ironisnya, bukan kata-katalah yang seringkali menimbulkan rasa penasaran, melainkan keheningan yang terpancar dari diri kita. Bayangkan momen di mana kamu duduk di hadapan seseorang, tanpa kata, tanpa ketergesa-gesaan. Wajahmu netral, gerak tubuhmu perlahan. Kamu tidak memohon, tidak berusaha menjelaskan, bahkan tidak memberikan reaksi berlebih. Tapi justru di titik itu terjadi sesuatu. Ruang menjadi hening, dan mereka mulai merasa gelisah karena kamu tidak bermain di ranah emosi dan drama yang biasa mereka kuasai. Kamu berada pada frekuensi yang lebih dalam, dan itu membingungkan sekaligus memikat. Fenomena ini dikenal sebagai ekspektasi violation. Ketika seseorang gagal memprediksi responsmu, ketidaknyamanan muncul, tetapi perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Ketika ketenanganmu begitu stabil, gelombang emosional mereka justru mulai terkendali oleh keheninganmu. Namun ini bukan sekadar permainan diam. Keteguhan dapat lahir dari kedalaman diri atau bahkan dari luka. Oleh sebab itu, penting untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah ketenanganmu hasil dari kedewasaan sejati, atau sekadar mekanisme bertahan karena terlalu sering dikecewakan? Jika ketenanganmu berasal dari refleksi mendalam dan tujuan yang tulus, ia akan menjadi sumber penyembuhan untuk dirimu dan bahkan orang lain. Namun jika ketenangan itu hanya sekadar pelindung diri dari rasa takut, maka pada akhirnya, kamu akan menipu dirimu sendiri lebih dulu. Tetapi jika kedamaian dalam dirimu benar-benar asli dan jujur, kamu akan memancarkan ketentraman yang tidak perlu dipaksakan. Bahkan diammu bisa menjadi tempat naungan bagi orang-orang di sekitarmu. Bayangkan lagi sebuah situasi, kamu duduk diam di meja, menghadapi seseorang yang terus mencari jawaban dari tanda-tanda kecil pada dirimu. Ia mencari validasi melalui matamu. Namun kamu hanya memberikan senyum kecil, bukan karena kemenangan, tetapi karena kamu sudah tak lagi merasa butuh bertanding. Kadangkala, ketenangan yang tak terjelaskan adalah yang paling menyentuh hati. Biarkan ia mendekat padamu, tanpa paksaan. Kadang-kadang daya tarik terbesar bukanlah upaya untuk mengejar segalanya, tetapi kekuatan untuk tetap berada di tempat dan membiarkan mereka mengambil langkah pertama. Kita sering berpikir semakin kita bergerak cepat, semakin besar peluang tercipta. Tapi adakah semua hal perlu dikejar untuk hadir? Atau mungkin hal-hal terbaik justru tiba ketika kita memberi ruang bagi mereka yang tulus untuk mendekat? Dalam teori self-determination, manusia merasa paling terhubung bukan saat ditekan, melainkan ketika diberi kebebasan untuk memilih. Bukan soal malas mengambil inisiatif, melainkan soal memahami waktu, membedakan antara kehadiran yang menjadi undangan dan kehadiran yang justru berujung tekanan hingga membuat orang menjauh. Bayangkan kamu duduk tenang di sebuah kafe, tanpa banyak bergerak, tidak sibuk mengetik pesan terlebih dahulu, tidak gelisah menunggu. Tetapi kamu tahu, jika dia datang, itu bukan karena kamu mengejarnya. Dia hadir karena keinginannya sendiri. Kehadiran yang lahir dari pilihan membawa makna yang berbeda. Ini bukan tentang keterpaksaan, tetapi rasa ingin tahu yang tumbuh secara alami. Seringkali, membiarkan seseorang memiliki ruang dianggap sebagai sikap pasif, padahal seringkali justru menjadi bentuk kepercayaan diri yang paling kuat. Kamu percaya bahwa jika hubungan ini memiliki arah yang benar, maka ia akan bergerak mendekat tanpa harus ditarik. Bahkan dalam aspek spiritual, memberi ruang bagi sesuatu untuk datang sendiri menciptakan kejujuran, sebuah kesempatan di mana narasi tidak dipaksakan, hanya menunggu kebenaran itu muncul dengan cara dan waktunya sendiri. Namun, membiarkan sesuatu bergerak alami bukan tanpa risiko. Bisa saja dia tidak datang. Bisa saja harapanmu justru menjauh. Setidaknya kamu tahu bahwa apapun yang tumbuh dalam hubungan tersebut tidak dilandasi tekanan. Jika akhirnya dia datang,
Kamu bisa menatap matanya tanpa keraguan, karena kamu paham ia memilihmu atas kehendaknya sendiri, bukan karena permintaanmu. Dan kehadiran yang lahir dari pilihan seperti itu jauh lebih kuat dibandingkan segalanya. Kesimpulannya adalah bahwa semua ini bukan tentang bagaimana menarik perhatian seseorang untuk terpikat padamu, tetapi bagaimana caramu kembali utuh sebelum ada siapapun yang hadir. Saat kamu mampu menahan diri, mengatur napas, menolak respons reaktif, menetapkan standar untuk dirimu, dan kembali fokus pada tujuan hidupmu, kamu menyadari bahwa yang dibangun bukanlah hubungan satu arah, melainkan keteguhan diri. Kamu siap menerima jika ia akhirnya datang, tetapi jika tidak, kamu tetap kokoh berdiri. Mengejar seringkali berarti kehilangan arah, dan arah hidupmu tak boleh kabur oleh harapan yang belum tentu terwujud. Dalam pemikiran Stoik, kestabilan batin adalah rahasia ketenangan, ketenangan yang tidak goyah meski dunia terus bergerak. Bukan berarti kamu dingin atau apatis, melainkan kamu berhenti memaksakan kehendak karena sadar bahwa sesuatu yang dipaksakan hari ini akan menuntut lebih banyak di masa depan. Apakah cara ini selalu berhasil? Tidak, karena tujuannya bukanlah manipulasi, melainkan menciptakan ruang di mana pilihan menjadi lebih jujur. Dalam ruang itu, kemungkinan terbuka. Dia bisa mendekat atau kamu bisa melihat lebih jelas bahwa mungkin dia memang bukan untukmu. Ironisnya, saat kamu benar-benar berhenti mengejar, justru di saat itulah daya tarikmu muncul, bukan sebagai suara yang memohon perhatian, tetapi sebagai gema keberadaan yang tetap ada meski tidak didengar. Jika akhirnya dia datang, itu bukan karena kelemahanmu atau karena kamu mengorbankan dirimu sendiri. Justru sebaliknya, itu menunjukkan bahwa dirimu cukup kuat untuk memastikan cinta tidak menjadi alasan hilangnya arah hidupmu. Jadi, jika kamu bertanya apa yang harus dilakukan agar dia datang, jawabannya sederhana: berhentilah bertanya. Mulailah membangun diri yang pantas untuk dipilih, bukan sekadar diri yang ingin memiliki atau dimiliki. Karena seseorang yang utuh tidak perlu mengejar, ia cukup hadir, dan dunia pun dengan sendirinya mendekat.